Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas materi tentang manajemen sekuritas. Mulai dari pengertian manajemen sekuritas, pertimbangan pemilihan sekuritas, Alternatif investasi pada sekuritas jangka panjang, alternatif investasi pada sekuritas jangka pendek. Mari saksikan videonya. sekuritas merupakan surat-surat berharga yang segera dapat dijual untuk memperoleh uang kas. Sekuritas merupakan finansial yang membuktikan kepemilikan atas hak kekayaan tertentu. Sedangkan manajemen sekuritas adalah proses mengelola aset finansial seperti saham atau obligasi untuk mencapai tujuan keuangan tertentu. Bukan hanya membeli aset, tetapi bagaimana caranya agar uang kita bisa berkembang. Sekuritas dibagi menjadi sekuritas jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek biasanya dijual apabila suatu perusahaan membutuhkan dana secepatnya. Sedangkan sekuritas jangka panjang lebih dari 1 tahun atau untuk investasi jangka panjang. Kriteria utama pemilihan sekuritas khususnya untuk jangka pendek berdasarkan pada pertimbangan risiko dan tingkat keuntungan. 3 jenis risiko utamanya adalah risiko keuangan, risiko suku bunga, dan risiko likuiditas. Dan pertimbangan pemilihan sekuritas adalah yang pertama adalah sesuaikan dengan tujuan seperti jangka pendek atau jangka panjang. Yang kedua adalah pilihan sekuritas yang sesuai dengan toleransi risiko. Dan 3 adalah analisis fundamental evaluasi kondisi keuangan. Yang keempat adalah kondisi pasar. Perhatikan tren ekonomi dan pasar. Yang kelima adalah diversifikasi, sebarkan investasi untuk kurangnya risiko. Yang keenam adalah jenis sekuritas, pemilihan saham, obligasi atau sesuai kebutuhan. Yang ketujuh adalah perhatikan biaya transaksi dan pajak. Dan ke-8 adalah pastikan sekuritas mudah dibeli dan dijual, sehingga kamu dapat membuat keputusan investasi yang tepat. Dalam manajemen sekuritas, alternatif investasi jangka panjang adalah instrumen keuangan yang dimiliki dengan tujuan untuk dipegang selama lebih dari 1 tahun. Yang pertama, instrumen utang jangka panjang atau obligasi. 1. Obligasi pemerintah. Dianggap paling aman karena dijamin oleh negara. Contohnya ORI, Sukuk Retail, dan FR. Yang kedua, obligasi korporasi. Diterbitkan oleh perusahaan swasta atau BUMN. Memberikan bunga yang lebih tinggi daripada obligasi pemerintah karena adanya risiko gagal bayar. Yang ketiga, obligasi korporasi. Obligasi yang dapat ditentukan menjadi sejumlah saham bunga setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. 2. Reksadana. Yang pertama, reksadana saham. Mayoritas dana ditempatkan di saham. Yang kedua, reksadana campuran. Kombinasi antara saham, obligasi, dan pasar uang. Yang ketiga, reksadana pendapatan tetap. Fokus pada obligasi untuk memberikan imbalan hasil yang stabil. Tiga instrumen ekuitas saham dibagi menjadi 2. Yang pertama, saham biasa, menawarkan potensi keuntungan tertinggi melalui dividen dan kenaikan harga saham, namun memiliki resiko tinggi, yaitu perusahaan menjadi bangkrut. Yang kedua, saham preferred, pemiliknya mendapatkan hak prioritas namun tidak memiliki hak suara. Yang keempat, instrumen derivatif jangka panjang. Yang pertama, warak, hak untuk membeli saham baru pada waktu 6 bulan atau beberapa waktu tahun yang akan datang. Yang kedua, opsi atau opsional, kontrak memberi hak atau bukan kewajiban untuk membeli atau menjual aset jangka panjang.
setelah kita mempelajari kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam investasi sekuritas, khususnya investasi jangka pendek. Berikut ini beberapa alternatif sekuritas yang sering diperjualbelikan di Amerika atau di Indonesia. Yang pertama, Treasury Bills atau T-bills, surat hutang yang diterbitkan oleh pemerintah atau bank sentral di Amerika Serikat. Karakteristik utamanya adalah sangat aman, sangat liquid, dan tanpa risiko karena dijamin oleh pemerintah. Yang kedua, Federal Agency Securities, surat hutang yang diterbitkan oleh lembaga atau agen pemerintah Amerika, seperti Federal Land Bank atau The Bank for Cooperative, untuk mendukung program pemerintah. Yang ketiga, Sertifikat Bank Indonesia atau SPBI, instrumen hutang jangka pendek atau kurang dari 1 tahun yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan sistem diskonto. Yang keempat, Negotiable Certificate of Deposit atau CD, sertifikat deposito yang diterbitkan bank dan dapat diperjualbelikan sebelum jatuh tempo karena merupakan deposito atas unjuk atau berbeda dengan deposito biasa yang atas nama. Yang kelima, Surat Berharga Pasar Uang atau SBPU, surat berharga jangka pendek yang diperjualbelikan dengan sistem diskonto. SPBU digunakan oleh Bank Indonesia untuk melakukan ekspansi moneter, menambah jumlah uang beredar. Yang keenam, Commercial Perpu atau CP, surat kesanggupan membayar atau promise tanpa jaminan yang diterbitkan perusahaan untuk memperoleh pinjaman jangka pendek, biasanya memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun dan dijual kepada investor melalui perantara bank. Sekian video pembahasan tentang manajemen sekuritas dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.